Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid, karya Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad at-Tamimi an-Najdi al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita sekarang masuk di bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu an-nahi an sabbirrih, bab tentang larangan mencela angin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bab ini sejatinya terkait dengan pembahasan di bab sebelumnya, di beberapa bab sebelumnya, tentang larangan mencela waktu atau mencela masa, yang di dalamnya terjadi beragam macam peristiwa. Ya, di antaranya ada kalanya waktu yang dialami manusia itu di dalamnya terdapat angin dengan beragam hembusannya, dengan beragam hawanya, dan juga dengan beragam efeknya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana di bab-bab sebelumnya, bahwa orang-orang yang akidahnya lurus, tauhidnya benar, maka sejatinya tidak hanya hatinya yang akan terbimbing, lisannya juga akan terbimbing, kemudian juga tingkah laku, perbuatan, dan sikap-sikap di dalam kehidupannya. Nah, sabbirrih, mencela angin itu berarti terkait dengan amaliyah lisan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau sampaikan bab ini karena ternyata mencela angin itu bagian daripada perkara yang dilarang di dalam syariat, dan dia bisa kemudian merusak atau mengurangi kadar dari ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya para ulama menjelaskan apa kaitannya mencela angin dengan pembahasan tauhid. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama bahwa mencela angin itu dilarang oleh syariat karena mencela angin, di mana angin itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sama saja mencela penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu mencela angin, maka sama saja dia mencela pengaturnya, yang menetapkan angin itu berhembus kencang ataukah berhembus sedang-sedang saja, ataukah berhembus sepoi-sepoi, atau bahkan tidak berhembus sama sekali. Demikian pula yang menetapkan efek daripada angin ini. Ada mungkin angin yang menyegarkan, ada pula mungkin angin yang membawa dampak yang sangat buruk, sehingga menjadi bencana yang dikatakan oleh manusia sebagai bencana alam. Ya, kita mengenal ada istilah angin apa Pak?
puting beliung, angin topan, angin apa lagi? Angin apa yang muter tuh Pak? Tornado. Barakallahu fikum. Di Balikpapan ada beberapa sesepuh yang pernah cerita ke saya. Itu pernah terjadi puting beliung gitu ya. Waktu itu saya tinggal di dekat stadion Persiba zaman dulu itu. Ada komplek Pertamina. Nah, ada orang lama di situ cerita lagi peristiwa puting beliung. Itu seng-seng yang sangat kuat di stadion bola itu berhamburan. Dan yang ajibnya ada seng yang kemudian nempel di satu kayu, di satu pohon, ya. Kemudian saking kuatnya itu angin, itu seng yang tebal itu akhirnya terlipat, ya, melipat batang pohon itu seperti dipres. Luar biasa para jamaah. Artinya begitu dahsyatnya kekuatan angin. Nah, ada angin itu yang modelnya begitu. Nah, siapa yang kemudian menetapkan seperti itu? Allah Azza wa Jalla penciptanya. Maka kata para ulama, saburrih, mencela angin itu sama dengan mencela pencipta dan pengaturnya, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu mencela Allah Azza wa Jalla yang menetapkan, menciptakan dan mengatur angin ini bertentangan dengan nilai tauhid. Karena seorang muwahhid tidak mungkin mencela Allah, mencela zatnya, mencela namanya, mencela sifatnya, mencela perbuatan-perbuatannya. Tidak mungkin. Itu keluar dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela angin sama dengan mencela Allah pencipta dan pengaturnya, dan ini bertentangan dengan nilai tauhid. Bisa merusak, bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan ketauhidan seseorang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sinilah bab ini dibahas oleh penulis. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini pula kita memahami, dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, kita bisa memahami bahwa mencaci maki angin itu termasuk kesalahan, dan dia perbuatan yang haram. Barakallahu fikum. Keharamannya itu ditinjau dari dua sisi. Keharamannya itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, angin itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Dia tidak bersalah. Angin itu tidak bersalah. Kenapa? Karena angin mengikuti perintah Allah. Disuruh berhembus, dia akan berhembus. Disuruh kencang, dia berhembus, maka dia akan kencang berhembus. Disuruh memberikan manfaat kepada makhluk hidup dengan hembusannya, dia akan memberikan manfaat. Pun sebaliknya, ketika Allah menetapkan angin itu kemudian berdampak kepada keburukan, maka angin selalu tunduk patuh kepada sang penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka sejatinya angin itu tidak punya salah apa-apa, karena dia makhluk diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena angin itu tidak berbuat salah, maka dia tidak berhak untuk dicela. Tidak boleh dicela. Masa orang yang enggak salah dicela? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mencela sesuatu yang tidak hak untuk dicela, namanya apa, Pak? Namanya apa? Ini ada orang tidak tercela, kok dicela, dicaci maki. Namanya apa ini? Zalim. Ini kezaliman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan kezaliman itu berbahaya. Kezaliman itu berbahaya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan kezaliman itu seringkali mencelakakan manusia. Barakallahu fikum. Maka Nabi di dalam hadis qudsi mewanti-wanti kita semua.
di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma dzulumat yaumal qiyamah." Berhati-hati kalian dari kezaliman, jauhi, hindari, berhati-hati kalian dari yang namanya kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di kehidupan akhirat nanti. Di hadis qudsi Allah menyatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara sesama kalian. Ini yang pertama ya. Jadi sisi keharamannya yang pertama ya, bahwa angin ini makhluk Allah, ciptaan Allah, maka dia berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Maka sejatinya dia tidak punya salah apa-apa. Ya, dia berhembus, tidak berhembus, itu atas petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari apa yang tadi kita jelaskan di awal, kita juga bisa memahami ya, tinjauan yang kedua tentang sisi keharaman mencela angin itu adalah karena mencela angin sama dengan mencela pencipta dan juga pengaturnya, yakni Allah Azza wa Jalla. Taib. Kalau ada satu produk, Pak, ada satu produk, meja misalkan. Ini meja ini ada yang buat enggak? Pasti ada pembuatnya, kan begitu ya. Tiba-tiba ada orang mengatakan, jelek banget nih meja ini. Ternyata yang buatnya ada di depan. Kira-kira gimana, Pak? Taib. Tersungging tidak itu? Barakallahu fiikum. Ini loh buatan anak, gitu kan? Capek-capek ini bisa 3 hari bikin ini. Antum datang-datang mencaci maki, mencela, menjelek-jelekan. Barakallahu fiikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, demikianlah ya, orang yang mencela angin sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena angin itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini muallif rahimahullahu taala beliau menyampaikan satu dalil saja di bab ini, yakni satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakan hadisnya hasan sahih, diterima dari jalan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la tasubburri fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sempurnanya Islam, Pak ya. Urusan angin saja ada ilmunya. Barakallahu fikum. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan, la tasubburri, janganlah kalian mencaci maki angin. Jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari angin ini, sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, sesuatu yang tidak kita sukai dari angin ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan petunjuk. Jangan dicela, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon kepadamu,
min khairi hadhihi rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan diperintahkan kepadanya. 3 berarti ya yang kita minta dari kebaikan angin ini. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu, min khairi hadhihi rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, ya dari kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, wa khairi ma umirat bih, dan dari kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Karena angin itu makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari kebalikan yang sebelumnya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang terkandung di dalamnya. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang sudah hafal doanya, Pak? Lagi musim angin kan ini ya? Musim angin atau musim hujan? Sempat rame ya musim layang-layangan gitu. Sampai bapak-bapak udah jenggotan juga main layang-layang. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada main layang-layang berarti ada angin. Ini dihafalkan ya doanya. Karena ada kalanya lingkungan sekitar kita itu ya berangin gitu ya. Maka ketika ada angin yang kita khawatir angin ini bisa mencelakakan kita, maka segeralah berdoa dengan doa tadi. Kita baca bareng-bareng ya. Saya duluan, nanti jamaah ikuti. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, wa khairi ma fiha, wa khairi ma umirat bih, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, wa syarri ma fiha, wa syarri ma umirat bih. Barakallahu fikum. Ada yang hafal? Ada santri di sini ya? Siapa santri yang hafal? Mana? Semuanya kita santri ya. Yang di sini aja santri kok. Yang baju hitam. Siapa namanya? Antum. Belum hafal? Tidak ada yang hafal? Barakallahu fikum. Taib, para jamaah. Itu ya yang diajarkan oleh Nabi saat kita melihat angin yang kita khawatir angin ini membawa dampak yang buruk. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini sangat jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kita dari mencela angin. Tadi ya, keharaman mencela angin tinjauannya dari 2 sisi yang sudah tadi kita jelaskan. Kemudian juga Nabi SAW mengajari kita untuk berdoa ketika melihat dari angin ini sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi bukan mencelaknya, ya, tapi kita kemudian meminta kepada Allah penciptanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana pentingnya akhlak yang mulia. Seorang muslim itu seorang yang muaddib, ya, seorang yang berakhlak dengan akhlakul karimah. Dia berakhlak tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia juga berakhlak kepada
sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berakhlak kepada manusia di sekitarnya, bahkan juga kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk alam semesta ini. Makanya kita diperintah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan pengrusakan ya di muka bumi ini setelah kalian melakukan perbaikan. Ya. Artinya apa? Di dalam Islam kita juga diajarkan bagaimana berakhlak kepada makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk Allah yang dia ini sejatinya bukan makhluk hidup, bukan dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa binatang atau hewan, kemudian kita diperintah untuk berakhlak kepada makhluk-makhluk ini, maka bagaimana lagi kepada makhluk yang sama-sama sebagai makhluk hidup, ya. Maka dalam Islam kita diajarkan ya bagaimana berakhlak kepada sesama manusia, bahkan berakhlak kepada bangsa jin, berakhlak kepada bangsa malaikat, berakhlak kepada binatang, ya. Berbuat ihsan saat kita menyembelih binatang, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini diperhatikan dalam Islam. Kalau ada pembahasan jihad, nah jihad di dalam Islam itu kan tidak sembarangan para jamaah. Tidak boleh kemudian merusak alam yang memang tidak perlu untuk dirusak. Tidak boleh sembarangan nebang pohon dan begitu. Artinya pohon saja diperhatikan, binatang diperhatikan. Bahkan lawan kita, musuh kita, orang-orang kafir kalau sudah terbunuh sudah selesai. Tidak boleh mencincang-cincang itu apa namanya? Mutilasi, tidak boleh. Saking gemesnya sama orang kafir gitu ya. Sudah kena panah, sudah kena tombak, mati, dicincang lagi jadi 100 potong. Ya, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh membunuh manula, orang-orang yang sudah tua renta yang dia tidak ikut campur ya di dalam peperangan. Ini semua sejatinya menunjukkan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Baik para jamaah. Nah, termasuk akhlak yang mulia ini dari seorang muslim, ya, di antara akhlak mulia dari seorang muslim itu terjaga dari suka mencela. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang sering kita dengar, riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi." Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencaci maki, bukan pula orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang dikatakan fahish, orang yang keji, buruk akhlaknya, bukan pula dia ini al-badhi, yakni orang yang jorok omongannya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, termasuk angin, sampai terjaga itu angin dari lisannya orang muslim, ya. Dia tidak melaknat angin, dia tidak mencela angin. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan di dalam Islam, banyak sekali larangan-larangan dari mencela. Jelas, yang paling pertama larangan mencela Allah Azza wa Jalla. Karena itu bukan sifat orang-orang beriman, bukan sifat muslim, bukan sifat ahli tauhid. Yang suka mencela Allah, bahkan nantangin azab Allah, itu sifatnya munafik, sifatnya orang-orang kafir, mujrim. Begitu kan? Apa kata Yahudi Pak tentang Allah? Innallaha fakir wa nahnu agniya. Ya, Allah itu fakir, kami yang kaya. Begitu kan? Barakallahu fiikum. Yahudi dan Nasrani saking sombongnya, ya, walan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat, ya. Kami ini kalaupun nanti masuk neraka enggak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya hitungan beberapa hari saja. Luar biasa. Memang kebiasaan mereka itu
suka nantangin azab. Dan itu dari zaman dulunya begitu, Pak. Jadi di zaman sekarang juga kalau ada orang nantangin Allah, nantangin azab, maka sejatinya ya kelakuan dia ini kelakuan orang-orang kafir. Tidak ada takut-takutnya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita jelas dilarang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin. Demikian pula para nabi dan rasul yang lainnya. Orang-orang yang mencela para nabi dan rasul, perhatikan nasib akhir mereka, hancur binasa. Allah lenyapkan mereka dari muka bumi ini. Kemudian kita juga dilarang dalam Islam itu mencela siapa? Manusia yang paling mulia setelah derajat kenabian, kerasulan. Siapa? Siapa para jamaah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, mencaci maki, ngolok-ngolok para sahabatku. Ya. Maka dalam Islam itu ngolok-ngolok sahabat ini penyimpangan agama. Dan ini tidak main-main. Orang yang ngolok-ngolok sahabat, apalagi mengkafir-kafirkan sahabat. Kan ada Pak yang suka kafir-kafirkan sahabat Nabi, melaknat sahabat Nabi, begitu ya? Hati-hati. Ini bukan perkara enteng ini. Na'udzubillah. Ada yang kemudian menganggap bahwa melaknat ibunda Aisyah itu wiridan yang paling mulia, paling utama. Maka mereka kalau pengajian itu di sela-sela pengajian, ya, kalau ahli sunnati wal jamaah di sela-sela pengajian itu kan mendoakan jamaah, ikhwati fiddin rahimakumullah. Kalau mereka enggak, melaknat, laknatullah ala Aisyah, laknatullah ala Aisyah, laknatullah ala Abi Bakar. Begitu. Itu bagi mereka wirid yang paling afdol. Nauzubillah. Akal mana yang bisa menerima itu para jamaah? Tidak usah bicara dalilnya dulu. Akal saja. Akal mana? Akal mana yang kemudian bisa menerima yang seperti itu? Bagaimana kemudian dikatakan ibunda Aisyah yang dipilihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah dari atas 7 langit, disandingkan dengan manusia yang paling mulia, sama mereka dikafir-kafirkan. Ini Nabi yang salah pilih istri, Allah yang salah milihkan, atau mereka yang sangat bodoh? Yang mana ini Pak? Mereka yang sangat jahil, mereka yang sangat sombong. Na'udzubillah. Bapaknya juga dikafir-kafirkan, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat yang kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kata mereka kafir. Na'udzubillah. Hati-hati, ya. Maka para ulama menegaskan, orang itu kalau mencaci, mencela, mengolok-olok para sahabat, apalagi mengkafir-kafirkan para sahabat, maka menyimpang agamanya. Dan itu bukan ajaran Islam. Tapi para jamaah, kita ini bisa belajar Quran, baca Quran, bisa belajar hadis, sampai hadis kepada kita, ajaran Islam sampai kepada kita. Kira-kira melalui siapa jalurnya? Bisa enggak tiba-tiba kita yang di tobakot akhir zaman seperti ini langsung belajar ke Nabi? Kan tidak. Ilmu itu diwariskan. Namanya warisan itu turun temurun. Dari Rasulullah diwariskan kepada para sahabat. Mereka ini didikan Nabi pertama kali. Guru mereka guru terbaik. Maka pantas kalau guru terbaik itu menghasilkan murid yang terbaik. Ya kan? Kemudian dari sahabat diwariskan ilmu agama ini kepada tabi'in. Dari tabi'in diwariskan kepada tabi'ut tabi'in, diwariskan kepada a'immatul madzahib, a'immatul huda, diwariskan kepada alim ulama dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya kiamat. Jadi tidak mungkin orang
di tobakot kesekian, di generasi kesekian yang sudah sangat dekat ke kiamat, tiba-tiba belajar langsung ke Rasulullah. Nggak bisa, mesti melalui jalur para sahabat. Kita kalau baca hadis dari mana para jamaah? Sahabat kan? Ya. Kalau belajar hadis dengan sanadnya kan hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, ya, an Abi Hurairah. Ya. Baru yang terakhir disebutkan Abu Hurairah. Berarti yang menerimanya sahabat Abu Hurairah. Kan begitu. Al-Qur'an juga demikian. Al-Qur'an. Ada berapa bacaan Quran, ikhwan? Ada banyak, ya, qiraat itu banyak, ya. Ada mengatakan belasan. Dari belasan itu yang masyhur 10 qiraat. Dari 10 qiraat itu kemudian dipres lagi yang masyhurnya 7, namanya qiraatus sab'ah, ya. Bacaan 7 jenis bacaan Quran. Yang paling sering dipakai kaum muslimin bacaan yang mana? Riwayat Hafiz an Asim bin Abi Nujud, ya. Itu nanti juga nyambungnya ke sahabat Ali, kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu bukan karangan-karangan orang sendiri, tidak. Ada riwayatnya nyambung kepada Rasulullah. Dan tentu sebelum Rasulullah ada para sahabat. Makanya ada sahabat-sahabat yang dikatakan sebagai ahli Quran. Ubay bin Ka'ab, begitu ya. Ahli Qurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Para qurra. Nah itu para jemaah. Maka jangan mencela para sahabat. Kemudian di dalam Islam kita juga dilarang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk kemudian mencela, mencaci maki sesama muslim. Termasuk barakallahu fikum, hati-hati jangan suka mencela fisik orang, gitu ya. Ih, antum kurus banget gitu. Kalau ada angin antum bisa sempoyongan gitu, kayak kertas gitu. Barakallahu fikum. Jangan ada yang kegemukan ini barakallahu fikum. Ini manusia atau setum begitu kan? Tidak boleh mencela manusia, ya. Pendeknya, tingginya, kerempengnya, gemuknya, begitu ya. Barakallahu fikum. Karena ya kalau kemudian barakallahu fikum, ya, ada sebagian orang yang memang fisiknya mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak ideal, begitu ya. Dia punya mata juling misalkan, barakallahu fikum, punya bibir enggak karu-karuan bentuknya, begitu ya. Ada yang mungkin punya tangan tidak normal, maka jangan dicela. Karena itu hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya mengandung hikmah. Maka jangan mencela sesama muslim, karena mencela sesama muslim itu kefasikan. Kata Nabi, sibabul muslim fusuk. Ya, mencela sesama muslim itu merupakan kefasikan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam Islam, ya, kita dilarang, ya, mencela masa, ya, seperti yang sudah berlalu babnya. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela masa, ya, mencaci maki waktu, ya. Sial saya hari ini, enggak boleh. Sial saya sore ini, gitu ya. Ini sore yang buruk bagi saya, ini malam yang buruk bagi saya. Yang buruk itu bukan waktunya. Yang buruk itu tingkah laku perbuatan manusianya. Waktu itu enggak ngerti apa-apa para jemaah. Mereka tunduk kepada ketetapan Allah. Matahari, ya, dengan bulan, bintang, silih berganti, ya. Terbenam matahari muncul bulan, ya, muncul matahari terbenam bulan. Ya, mereka beredar di garis edarannya sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keliru, yang salah, yang aib, yang cacat itu bukan waktunya, tapi tingkah laku manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang baik. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita juga dilarang bahkan mencela ayam jantan.
Ada larangannya dari Nabi. Nabi SAW mengatakan, hadis sahih ada di Sunan Abi Daud. Kata Nabi, ya, la tasubbudik fa innahu yuqidhu lis-shalah. Masya Allah. Ada yang punya ayam, Pak? Susah. Zaman sekarang orang punya ayam tuh susah. Zaman dulu hampir tiap rumah ada ayam, gitu kan? Zaman dulu itu, Pak, orang nggak punya duit nggak stres. Kalau sekarang orang duitnya miliaran saja stres. Saking bodohnya manusia zaman sekarang. Tabungannya besar tapi stres orangnya. Ya. Nongkrong di kopi itu orang-orang stres semua. Padahal orang-orang kaya. Ya, sampai nepuk jidat, stres aku, ya. Orang dulu, Pak, nggak punya duit, nggak stres. Kenapa? Semuanya ada, gitu. Pengen telur tinggal ngambil di kandang ayam. Pengen daging ayam tinggal sembelih. Pengen ikan ada kolam walaupun kecil bisa ngambil ikan. Gitu. Pengen sayur tinggal metik. Nggak punya uang tapi hidupnya bahagia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau kita punya ayam, jangan mencela ayam jantan. Kenapa para jamaah? Karena kata Nabi, fa innahu yuqidhu lis-shalah. Karena ayam jantan itu, ya, dia bisa membangunkan orang untuk salat. Siapa yang di sini yang punya ayam, Pak? Ada yang punya ayam? Atau yang pernah punya ayam? Di masa kecil mungkin, Pak, ya. Kita di masa kecil, alhamdulillah nenek-nenek kita pasti punya ayam. Ya. Dulu nenek saya itu punya ayam sampai punya nama itu, ya. Dinamain kan, orang zaman dulu punya ayam tuh dinamain, gitu ya. Dikasih nama. Dan Masya Allah itu bisa bertahun-tahun menghasilkan telur, menghasilkan anak keturunan. Sampai mungkin kalau dia manusia sudah nenek-nenek gitu, ya. Kadang jalannya juga sudah sempoyongan. Barakallahu fikum. Dan entah berapa sudah suaminya, begitu kan? Karena yang bikin dia bertelur itu banyak jantan, begitu kan? Baik para jamaah. Nah, kata Nabi, ayam itu yuqidhu lis-shalah, membangunkan kita untuk sholat. Masya Allah, para jamaah. Saya alhamdulillah pernah melihara ayam di sini di Balikpapan dulu. 2000 berapa ya? 2010-an lah, 2012 atau 2013. Karena halaman rumahnya memungkinkan. Walaupun akhirnya habis karena dimakan sama biawak. Terus dimakan, sebagiannya dimakan anjing tetangga karena dekat gereja. Tapi para jamaah, tapi sempat kita melihara berapa ekor dan diantaranya ada yang jantan. Itu Masya Allah para jamaah. Jadi betul kata Nabi, yuqidhu lis-shalah. Itu si ayam jantan ini, Pak, setiap jam 3 pasti berkokok, ya. Pasti berkokok. Dan itu tiap malam begitu. Kalau dia berkokok pasti jam 3. Ajib kan? Para jamaah. Coba nanti beli, Pak, ayam biar jadi baker. Jam baker. Itu jam 3, Masya Allah para jamaah. Jam 3 ini sepertiga malam terakhir. Waktu yang paling utama untuk kita tahajud, kita munajat, berdoa. Waktu paling utama untuk kita berzikir. Nah, kata Nabi, la tasubbudik. Jangan kalian mencela ayam jantan karena dia membangunkan kita untuk sholat. Taib para jamaah, termasuk jangan mencela makanan. Nabi dikisahkan para jamaah yang dirahmati Allah, riwayat Abu Hurairah, ya, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi itu tidak pernah mencela suatu makanan sedikit pun. Ya. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, inishtahahu akalahu. Kalau beliau suka, beliau makan, ya. Wa in karihahu tarakahu. Tapi kalau beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Termasuk hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan mencela demam. Demam itu jangan dicela, ya. Kalau kita sakit itu kan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia dicela. Karena kalau orang sabar dengan sakitnya,
maka kesabaran atas penyakit itu bisa menjadi pahala bagi dirinya. Ya, termasuk dalam bab kita ini mencela angin itu tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Bahkan mencela setan, la tasubbus syaitan wa ta'awwadhu billahi min syarrih. Jangan kalian mencela setan, dan berlindunglah kalian kepada Allah dari kejahatan dan keburukan syaitan. Nah, ini semua dan banyak lagi di dalam syariat kita, larangan-larangan dari mencela. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu terjaga hatinya, terjaga lisannya, terjaga sikap tingkah laku perbuatannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa disampaikan dalam bab ini. Insyaallah taala nanti selanjutnya kita masuk di bab berikutnya tentang larangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.